menikmati firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kasih Kristus kita kembali berdiri, kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sama kamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka melakukan itu." Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di depan rumahnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, tiada daya yang tumbuh pohon ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Puji Tuhan. Kita akan melihat dalam firman Tuhan hari ini mengenai kemurahan hati Tuhan. Saudara, kita bisa mendengar cerita atau orang mengenai petaka atau bahaya. Misalnya kita melihat ada rumah terbakar, rumah si A. Oh, anaknya kecelakaan dan patah tulang. Oh, dia meninggal karena ditimpa oleh lori yang terbalik dan lain sebagainya. Terus mereka menceritakan, mungkin itu teguran Tuhan. Kamu lihat kehidupan mereka selama ini jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya mereka ditimpa petaka itu. Kita biasa mendengar cerita seperti itu. Sebaliknya kita juga mendengar, wah, mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Pastilah mereka itu orang yang sangat setia, selalu berkorban, melayani Tuhan, bersaksi. Tak heran mereka diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Lihatlah anak-anaknya semua sukses. Saudara, pemahaman seperti itu adalah setengah kebenaran. Kita perlu melihat secara jernih. Dari pembacaan ayat ini, ada orang yang melaporkan kepada Tuhan. Dia bercerita tentang ada satu petaka. Mereka menceritakan tentang orang-orang Galilea. Orang Galilea ini adalah, dalam konteks cerita ini, orang-orang yang baik. Mereka datang ke bait Allah untuk membawa korban persembahan. Kita tahu di bait Allah zaman dulu, korban itu mesti ada darah sesuai dengan ekonomi yang dibawakan. Kemudian korban darah itu ditampung, dibokor, dan dipersembahkan. Tetapi dalam cerita ini, mereka semangat menceritakan kepada Tuhan tentang nasib sial kedua orang itu. Dia katakan demikian, dikatakan, membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darah orang Galilea itu dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ketika mau mereka memberikan persembahan, yaitu darah, dalam perjanjian lama korban penghapus dosa,
korban penghapus salah, semua dengan korban. Dan waktu itu Pilatus datang, mereka dibunuh, darah bercucuran, dan saking geraknya Pilatus melihat orang-orang Galilea ini, darah orang korban itu dicampurkan dengan darah hewan untuk diberikan kepada korban persembahan di Bait Allah. Sama sadis Pilatus pada waktu itu, sehingga kenapa sampai orang Galilea itu alami penderitaan sekejam itu. Dengan semangat mereka datang kepada Tuhan Yesus. Pasti orang itu bikin salah ya. Minta kepastian daripada Tuhan Yesus, karena apa seperti itu? Tetapi kita melihat jawaban Tuhan Yesus. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang Galilea ini yang telah korban tadi lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Galilea menjadi korban ini dianggap dosanya lebih besar daripada semua orang Galilea yang lain. Jadi langsung dia punya penilaian sampai mati dibunuh, bahkan darahnya diambil Pilatus, dicampur kepada korban untuk dipersembahkan, sadis banget. Udah dibunuh, diambil lagi darahnya untuk menghina korban kepada Tuhan. Tentu Tuhan tahu setiap korban yang dibawa di Bait Allah, bagaimana layak atau tidak. Kita tidak jalankan lagi korban persembahan itu sebab Tuhan Yesus telah mengorbankan darahnya bagi kita. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan di luar dugaan jawaban mereka. Sangkamu, kita seringkali dalam hidup ini suka menyangka-nyangka. Oh, dia kayaknya begini. Oh, itu begitu. Oh, itu karena orang tuanya. Oh, anaknya begitu ya, memang begitu dari sononya. Begitu gampang kita menghakimi orang, menyangka-nyangka. Yang namanya menyangka bisa benar, bisa salah. Kalau dalam masyarakat luas kita coba menuduh seseorang, ya bisa dilaporkan ke yang berwajib, dikatakan pencemaran nama baik, fitnah, ada hukumnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan satu sifat, jangan pernah langsung mengkelaskan orang, menempatkan orang ini karena ini karena ini karena ini. Sangkamu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita sangka tentang seseorang, Tuhan tahu. Padahal orang ini hanya bercerita, dia tidak bilang begini, nggak pernah mendetail. Tapi Tuhan tahu isi pikiran orang itu. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu, karena mereka celaka, karena mereka sial, karena cacat, karena miskin. Yesus menjawab pertanyaan dia sendiri, sangkamu, dan dia menjawab, tidak. Kataku kepadamu. Kemudian dia menjelaskan tentang orang yang melapor itu. Kalau tadi cerita tentang orang lain, menyangka-nyangka. Sekarang aku cerita tentang dirimu dulu. Tetapi jikalau kamu, tadi orang lain, sangkamu orang itu lebih besar dosanya. Sekarang tentang dirimu, enak-enak melapor, menjelekkan orang. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi Tuhan tahu kita ini yang diingatkan harus bertobat. Dan dikatakan kalau tidak bertobat, kamu juga bisa mati dengan cara itu. Artinya kamu juga bisa darahmu diambil. Ya kamu bisa mati dibunuh loh, entah dengan cara apa. Tapi ingat, jangan menghakimi seenaknya. Kamu juga orang berdosa, kamu juga akan dihukum. Tuhan Yesus tidak membela orang itu tidak berdosa, orang Galilea yang terbunuh itu. Dia tidak katakan nggak berdosa atau dosanya memang lebih kecil dari yang lain, tidak. Tapi dia mau ingatkan tentang orang yang masih hidup itu. Ingat, kau masih di kesempatan hidup.
Kalau kau nggak berubah, kau pun bisa seperti itu. Jadi saudara, apa yang kita timpakan sama orang, menghakimi orang, ingat diri. Supaya kita jaga. Lebih bagus kita ketika ada petaka, kita menolong. Ketika orang sangat susah, kita memberi penghiburan. Lebih bagus kita mengulurkan tangan daripada menghukum orang. Udah susah, kita tambahin lagi susah melalui tutur kata kita. Karena apa yang kita lakukan menghakimi orang, itu juga yang kena kepada kita. Sehingga Yesus katakan, kau juga. Mungkin mereka belum tobat, tapi kau juga belum tobat. Kalau kau nggak tobat, masih kuberi kesempatan, kau masih hidup sekarang, bertobat. Kalau tidak, kau juga bisa seperti itu nasibmu. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga tiap ucapan kita. Allah mengetahui. Kita tidak bisa mengatakan saya lebih baik, saya ini setia, saya ini tulus, saya pasti akan alami berkat karena saya orang baik. Memang benar seperti itu, akan diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan kita menghakimi orang kalau dia belum mendapatkan berkat itu. Selanjutnya Tuhan Yesus membuat gambaran selanjutnya. Dia membuat cerita yang baru. Ada kisah yang baru untuk mengingatkan orang itu. Tadi orang itu yang kasih laporan tentang cerita, ada orang Galilea yang menjadi korban dibunuh Pilatus. Nah, Tuhan Yesus bercerita yang baru. Atau sangkamu, orang ini juga pernah mendengar cerita itu. Sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Jadi di kota Yerusalem, di kota kudus itu ada bait Allah, ada kolam Siloam. Pernah Tuhan Yesus memberi mujizat di situ. Saudara, orang yang lumpuh disembuhkan setelah sekian puluh tahun bangkit. Terus katakan bangkit. Dekat itu ada menara. Rupanya ada orang di situ, belasan orang. Tiba-tiba runtuh menara di Yerusalem dan menimpa 18 orang mati. Dan banyak rumor Tuhan Yesus katakan orang itu orang berdosa. Tuhan hukum. Mereka mau dekat-dekat baik Allah tapi hatinya gak suci, Tuhan hukum. Runtuh menara itu. Rupanya Tuhan Yesus tahu rumor seperti itu. Sehingga diingatkan, jangan-jangan kau juga berpikir, sangkamu. Rupanya dia tahu orang itu juga menyangka korban 18 itu karena dihukum Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, tidak kataku kepadamu, tetapi dia ingatkan lagi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kembali dia. Jadi apa yang kita ucapkan balik ke kita. Orang itu darahnya begini-begini, dia korban dibunuh. Enak-enak, kau juga bisa mati begitu kalau kau tidak berubah. Terus diceritakan lagi, ada runtuh menara, orang itu kena dihukum Allah. Hati-hati ngomonganmu, kau juga bisa kena seperti itu. Allah memperhatikan tiap ucapan kita. Dengan ucapan kita menyatakan iman. Dengan ucapan kita menyatakan pujian dan sembah kepada Tuhan. Dengan ucapan kita berdoa memohon dan kita sebutkan semua detail doa permohonan kita seperti dalam kesaksian-kesaksian. Dan banyak doa dijawab. Karena kata-kata kita, pikiran kita, isi hati kita didengar oleh Tuhan. Selanjutnya Tuhan memberi penjelasan tentang kesempatan. Saudara, hidup ini semuanya ada batasnya ya. Jangan merasa sehat terus. Ya. Jangan teruslah jahat mau bertobat. Tidak selamanya kita bebas. Ada waktunya kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan, tobat mumpung masih hidup. Kalau enggak, kamu nanti bisa mendapat ini. Enggak di dunia, di akhirat. Jadi Tuhan mengingatkan saudara, pokoknya berubah hidup kita. Berubah cara pikir kita, berubah cara berbicara kita. Sangat penting cara berbicara ini. Bukankah seringkali kita persoalan di rumah, di pekerjaan karena ngomongan seseorang. Alkitab katakan lebih banyak berbicara, lebih banyak salah. Coba perhatikan orang kalau mulai cerita. Kalau terus dia diizinkan kesempatan berbicara, pasti salah. Itu firman Tuhan.
Kalau terlalu lama berbicara pasti lari. Dan itu dilihat oleh Tuhan, dan setiap ucapan bisa menjadi petaka kalau kita salah menggemakannya, saudara. Ayat yang ke-6 menjadi gambaran bagi kita tentang arti kesempatan. Jadi orang tadi yang melaporkan itu masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau saudara masih ada sampai hari ini diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau ada jemaat yang gak datang, kayak enak-enak aja, bebas-bebas saja, itu kesempatan untuk bertobat. Kesempatan. Ada waktunya, tidak ada lagi waktu untuk berbalik. Dan kita tidak tahu kapan datang petaka, hari ini, besok, lusa, atau kapanpun. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu, mari kita bertobat. Sehingga kapan saja Tuhan ambil kita. Melalui caranya, apakah petaka, apakah dibunuh orang, atau diracun orang, kita tidak tahu. Tapi mari kita siapkan diri dengan bertobat. Ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk menggambarkan orang yang tadi bahwa dia kemurahan Tuhan hidup. Saudara, ada sekarang kemurahan Tuhan loh, bukan karena baik. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara, seorang. Ini adalah kiasan, namanya juga perumpamaan. Siapa seorang itu? Nanti saudara akan tahu. Seorang mempunyai kebun pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara, tapi tumbuh di kebun anggur. Kita tahu kalau kebun anggur harus disiapkan tanah yang subur dan tidak jauh dari air. Tapi di tengah-tengah begitu banyak kebun anggur, ditanamnya satu pohon ara. Luar biasa pohon ara ini, dikelilingi pohon anggur. Pemiliknya satu orang. Yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, pada buah pohon ara itu. Istimewa, dikelilingi anggur. Seorang itu mencari ke kebunnya, tentu ada pegawainya yang menjaga kebun itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Sebagai orang yang mengerti tentang tanam-tanaman, buah-buahan, dia tahu kapan waktunya harus sudah berbuah. Allah tahu bagi kita kapan waktunya harus berbuah. Kalau udah waktunya berbuah buat Tuhan, enggak berbuah, Tuhan marah. Sudah waktunya kita tahu melayani, enggak melayani, Tuhan marah. Udah waktunya kita tahu berkorban, tidak berkorban, Tuhan marah. Dan lain sebagainya. Kata bertobat maknanya adalah berubah. Berubah di hati, berubah di pikiran, berubah di ucapan, berubah dengan tingkah laku. Ke arah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan bertobat. Ya, dalam pelayanan, yang tadi yang nggak tahu bersyukur, yang tidak tahu berkorban, tahu berkorban, yang belum ngasih milik Tuhan, bisa memberikan milik, karena udah bertobat. Ya, udah bertobat. Dia tidak merasa lagi semua miliknya, tapi semua milik Tuhan sebenarnya. Jangankan 10%, semua dari ujung rambut sampai telapak kaki kita ini, pikiran kita ini, kehendak kita ini milik Tuhan. Belum semua Tuhan minta, baru 10% saja kita sudah meper. Tapi kalau kita sudah bertobat, sebenarnya kita bisa menyerahkan seluruh tubuh kita ini, kita serahkan kepada kehendak Tuhan, saudara. Ini penting, saudara, mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu malang. Pepatah katakan malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nah, pemilik kebun anggur itu tahu kapan berbuah. Pohon ara umur 3 tahun harus sudah berbuah. Itu pohon ara. Kelapa juga begitu. Jenis tertentu, jenis ini kalau tanahnya subur sekian tahun harus berbuah. Semua tanaman ada masanya. Kalau ditunggu-tunggu, si pemilik kebun, beri tahan ini nggak berbuah, beli pupuk, kasih hormon untuk supaya dia bertumbuh, berbunga, enggak juga, cabut, buang.
Itu fakta. Bapa juga seperti itu. Kita ini seperti pohon di hadapan Tuhan. Yang Allah mau kita ini berbuah. Tetapi ia tidak menemukannya. Karena seorang dikatakan memiliki satu pohon ara dikelilingi kebun anggurnya. Wah, satu-satunya dikuarakan tak ada buahnya. Apa dikatakannya? Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Tadi seorang itu yang lain. Kemudian berkata kepada pengurus, pemilik pokok anggur dan kebun ara itu Bapa di sorga. Pokok anggur dan pokok ara itu kita. Yang pertama adalah Israel yang tidak berbuah. Kedua adalah kita, orang-orang percaya, harus berbuah. Dia bilang kepada pengurus itu, pemilik kita adalah Yesus Kristus. Dia mengurus kita. Dia memberi segalanya bagi kita, memberkati kita. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. 3 tahun ya, gak ada. Kau udah urus selaminya, kamu jaga-jaga kan, kau bersih-bersihkan, sirami, awasi, pangkas, udahlah, tebang. Cuman yang satu itu. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Kita hidup di tanah ini, Allah mau seperti pohon mesti berbuah. Jangan ada yang percuma. Ya, percuma. Harus bermanfaat. Jawab orang itu, jawab Yesus sebagai pengurus, Tuhan, kepada Bapa di sorga, biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi. Itulah kemurahan hati Tuhan. Ya. Kita berdoa, Tuhan, beri kesempatan kepada suamiku berubah. Kasihan dia Tuhan. Kalau dia masih hidup dan dia tetap bandel, itu satu perpanjangan masa hidup dari tahun yang sudah katakan tak berbuat tebanglah, tapi ada Yesus si penolong itu, sehingga kita masih ada. Karena ada Yesus lah. Si perantara. Kalau menurut Bapa surgawi habis, tapi ada untungnya kita memiliki Yesus si perantara, si penolong itu. Selalu panjang sabar, panjang sabar. Itu sebenarnya kita harus datang kepada Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Inilah jawaban Tuhan Yesus. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Saudara ada di 2022. Biarkanlah ada di 2022. Saudara boleh masuk. Tujuannya kita ini untuk berbuah. Ya, berbuah. Kalau saudara tadinya target mau berbuah umur sekian, ternyata saudara ingkari, hati-hati loh. Ya. Masih ada extension perpanjangan, hati-hati. Itu karena Tuhan Yesus. Satu kali Tuhan Yesus gak mau lagi. Inilah jawaban Tuhan Yesus selanjutnya, apa yang akan dia kerjakan setelah diperpanjang 1 tahun lagi. Dari 3 tahun ditambah 1 tahun berarti 4 tahun. Tergantung kesabaran Tuhan Yesus. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Nomor 1, mencangkul tanah sekelilingnya. Sebagai pohon, sebagai manusia, kadang sekeliling kita disuburkan, digeburkan untuk memberkati kita. Padahal kita bandel. Sekeliling kita digeburkan tanahnya dengan harapan kita diberkati. Memang diberkati. Bandel-bandel diberkati. Tuhan kasih kesempatan. Campuri. Ya makin bagus loh memang. Tanaman itu makin gede, daunnya banyak, tapi ternyata enggak berbuah dia. Hanya hidup saja. Kemudian juga apa dikatakannya? Beri pupuk. Ya, makin segar, makin diberkati. Makin diberkati, bandel tapi diberkati. Ingat saudara, hati-hati. Dikasih pupuk.
Dan Tuhan Yesus berkata, tidak, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang. Soal kita mau bertumbuh, soal kita mau berbuah, urusan kita. Tuhan Yesus hanya mencangkuli dan memberi pupuk. Itu berkat-berkat, saudara. Siapa tahu dia mengingat kasih Tuhan udah diberkati, udah dapat rezeki. Ingatlah dia Tuhan, ingatlah dia melayani Tuhan, ingatlah dia berkorban. Tuhan Yesus pun nggak memastikan begitu. Kalau saudara diberkati banyak uang, belum tentu saudara berkorban. Ya, banyak orang kaya raya sampai mati nggak dibawanya dan nggak sama orang, nggak juga sama-sama gereja. Sebaliknya ada orang hidup sederhana, dia berbuah. Sehingga jawaban Tuhan mungkin. Bukankah seringkali kita lupa ketika Tuhan memulihkan kita, memberkati kita, menyembuhkan kita? Seperti perumpamaan 10 orang kusta. Semua berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan datang menyembuhkan mereka. Udah pergi pulang. Dalam perjalanan dikatakannya kalau nanti udah sembuh, kamu pergi ke imam, ke gereja, kasih kewajiban. Kalau orang sakit kusta sembuh, ada korbannya, ada persembahannya, ucapan syukur ke gereja. Pas di perjalanan, badannya semua udah bersih. 10 orang. Mana ada pergi ke bait Allah. Tapi yang satu datang kepada Tuhan Yesus mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Kata-kata Tuhan tadi menyembuhkan aku. Terima kasih. Aku nggak punya apa-apa, tapi aku mengatakan terima kasih. Langsung tulis bilang, kok hanya kau yang datang? Seingatku tadi yang kusembuhkan itu sekian orang. Kenapa hanya kau? Kemana yang lain? Udah kasih kesempatan loh. Aku pupuki, aku suburkan, aku berkati. Nggak bersyukur. Bukankah kau orang Samaria dan orang itu orang Yahudi? Kok orang ini yang bersyukur? Saudara, hati-hati loh. Hati-hati. Jangan kita menghakimi, oh dia orang begini pasti dia pelit. Buktinya dianggap jahat orang Samaria yang datang. Kita anggap itu orang rohani. Dia kan orang Yahudi, dia kan orang Kristen. Rajin beribadah. Di mana? Actionnya gak ada. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, saudara, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah. Tuhan menentukan. Bapak katakan tebang, tapi ada keputusan anak yang lain memohon. Itulah belas kasihan Tuhan Yesus, sang perantara itu. Makanya kalau kita mau berdoa, jangan langsung tembus kepada Bapa. Datang sama Tuhan Yesus sebagai perantara. Terus sebagai serikat dalam doa kita, kami telah berdoa, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena dialah yang sangat murah hati. Dia yang berkorban. Dia yang mati di kayu salib. Bapa di surga mana mati? Yesus yang berkorban. Itu kemurahan Tuhan. Hanya dia yang punya kemurahan luar biasa itu. Dengan mempraktekkan pengorbanannya. Tahun depan, kalau ada jemaat yang benar kali dikasih kemurahan tadi buat hidup, mungkin kita berkata demikian, mungkin dia bertobat tahun depan. Dan kalau tidak, Allahu a'lam, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Belum 10 tahun sudah ditebang Tuhan. Jangan kasih target gue berubah. Tahun depan lah, tunggu umur sekian. Jangan. Saudara, ada karena masih Tuhan Yesus. Catat, Tuhan Yesus masih memberi kesempatan saudara. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengingat akan kemurahan hati Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa yang menentukan paling penting dalam dunia ini, datang kita kepada Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan mujizat, memberikan pengarahan, menegur orang yang di hati, sang kamu, kalau kamu nggak begini, kamu akan begini. Nah, kedua orang tadi belum mengenal Tuhan Yesus. Tahu jadi hanya menghakimi, belum mengenal. Kenapa Tuhan Yesus menegur mereka? Karena orang itu tidak tahu menilai siapa Yesus yang dia jumpai. Ya, banyak orang menjadikan Tuhan Yesus loh. Banyak.
ini dan sebagainya. Hati-hati orang yang menjelekkan Tuhan Yesus, satu kali dia akan menyesal sejadi-jadinya. Kalau kita mundur sebelum pasal 13 ini, ada bagian terakhir dari Lukas pasal 12, judulnya menilai zaman. Tadi orang itu salah menilai tentang orang Galilea yang meninggal dibunuh. Salah menilai tentang 18 orang korban reruntuhan menara. Salah menilai. Tapi mereka pintar menilai zaman, menilai alam. Kita baca ayat ini supaya kita jangan salah menilai. Ya, kita suka mendebak-mendebak. Mereka tahu tentang ini, tapi menilai siapa yang berbicara. Yesus Kristus mereka tidak tahu. Kita lihat di pasal 12 ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Pintar menilai alam. Ya, pintar. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Pintar. Tapi soal menilai orang tadi, menghukum, menghakimi, salah. Menilai alam memang pintar mereka. Benar. Karena itu ilmu secara logika. Bisa dipelajari. Itu sebenarnya ada di BMKG. Nyata, oh nanti hati-hati. Ya, ombak tingginya sekian, jangan berlari ke arah ini. Oh ada bisa menimbulkan tsunami, daerah ini, hati-hati. Itu betul. Karena mereka boleh menghitung pergerakan angin, kecepatan angin, nanti jumpa di mana, tekanan udara berapa. Itu bisa secara matematika dengan komputer. Ketika ini bertemu dengan ini akan terjadi ini. Ketika ini bergeser dengan ini akan terjadi ini. Itu sebabnya kenapa pesawat yang bergerak, yang begitu cepat seperti jet, bisa tepat ditembak oleh roket. Itu perhitungan kecepatan itu, dilihat dari radar. Kecepatan itu roket berjalan sekian ribu kilometer. Berarti dia lagi di ini harus tembak di sini, nanti dia kena. Pas aku tembakan hitungan kesekian udah di sini dia. Udah diukur. Oh itu bisa. Di sini dia. Bisa diukur. Itu ilmu pengetahuan, ilmu itu. Itu menilai zaman. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Zaman kemurahan zaman ini melalui Yesus Kristus. Bukan zaman Taurat lagi. Taurat sudah selesai. Zamannya Bapa kita harus korbankan karena sudah selesai. Sekarang zaman kemurahan Tuhan melalui kedatangan Tuhan Yesus. Itu dia katakan tentang enggak tahu kok zaman ini aku sudah datang menghapus semua korban itu. Kamu tidak lihat mujizat yang kulakukan. Belum kenal aku belum kenal siapa aku. Semua kamu sudah kenal, tapi aku lakukan mujizat. Kamu nggak mengerti siapa aku. Saudara, mujizat gampang sama Tuhan Yesus, tapi berubah hati itu lain. Itu sebabnya enggak semua Tuhan mau jawab dua orang, dijawab juga orang yang dibandel. Karena Tuhan biarkan memang enggak perlu. Allah mau perubahan dalam hidup kita. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan diri sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu. Ya, sampai lunas. Berdamai. Kepada siapa berdamai? Pada Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia ini supaya orang mau datang sama dia berdamai. Dan ditunjukkan perbuatan. Tapi orang gak datang sama Tuhan Yesus.
Ayat yang lain dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan sudah berbeban. Gak datang orang juga. Gak datang orang bergereja. Menilai zaman memang tepat-tepat, tapi tidak tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita, saudara, senantiasa mengingat bahwa kita ada hanya karena kemurahan hati Tuhan saja. Diberi kesempatan kita ada untuk berbuat. Remaja, pemuda, berbuah yang banyak. Saudara tahu mengapa dikatakan berbuah? Di dalam buah itu ada potensi kehidupan. Setiap kita berbuah satu, ada biji di situ. Ada benih kehidupan di setiap buah, di setiap biji. Dan biji itu nanti akan ditanam berbuah lagi. Itu semuanya mesti ada buahnya kalau mau lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak, saudara, nggak berguna, Tuhan tebang. Tuhan tebang. Siapapun kita, Bapak, Ibu, saudara semua, kita adalah pokok anggurnya Tuhan. Kita adalah pokok aranya. Dahulu Allah mengatakan Israel itu pokok anggurnya Tuhan. Ya, kita adalah pohon liar. Pohon liar. Tetapi pohon itu tidak berbuah, pohon ara dan pohon anggurnya Allah. Sehingga Injil masuk ke dunia ini, ke yang lain. Dan kita menjadi pokok anggurnya Allah. Jadi firman Tuhan tadi itu datang kepada mereka di zaman itu, bahwa pokok anggur selanjutnya adalah orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang dulu pokok anggur, sekarang pokok anggur dan pohon ara itu adalah kalian. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Kita, orang-orang Kristen yang beribadah pada hari ini, kita adalah pokok anggur dan juga pokok ara daripada Bapa di sorga. Dan Yesus adalah pengurus kita, pemelihara kita. Yesaya pasal 5 ayat 7. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Di antara kebun anggur ada pohon ara. Dan orang Yahudi ialah tanam-tanaman kegemarannya. Itu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dinantinya keadilan kepada umat pilihan itu, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ini mengingatkan tentang kekecewaan Tuhan bagi orang Israel. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kasih-Nya. Mereka tidak bisa mentaati Taurat, ya udahlah. Datang kepada orang yang ada pada zaman itu. Tapi mereka tidak menerima Tuhan Yesus. Dan mereka juga tidak diterima. Dia datang kepada kita. Kita ini di luar Yahudi orang kafir loh. Kita ini orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang dikutuki. Tapi untung kita mau menerima kemurahan Tuhan. Kita ini adalah ranting yang terbuang dicangkokkan kepada pokok utama itu di dalam Yesus Kristus. Mari kita, saudara, kalau masih ada sampai sekarang, tujuannya adalah kita untuk merubah hidup kita, pola pikir kita, perbuatan kita, ya, pandangan hidup kita. Mari berubah. Kita ada karena Tuhan mau kita berbuah. Dan kalau belum berbuah, kita masih ada, itu adalah kesempatan, kemurahan hati Tuhan saja. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita senantiasa membangkitkan kepada Tuhan. Satu pujian yang berkata, bertobatlah dan balik pada Bapa.
Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Bapa. Oh baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai saudaraku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Bapa. Oh baliklah, oh baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai saudaraku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Bapa. Hanya jemaat bertobatlah. Bapak naik konan, ambil ke depan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada saat siang hari ini, mana Tuhan kami sudah menikmati firman-Mu yang sungguh indah, yang mengajari kami Tuhan. Biarlah senantiasa firman-Mu Tuhan boleh menuntun kami, menguatkan kami di dalam menjalani hidup kami ke depan. Duit Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai dia lebih heran dan semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Bapa. Dan ini menjadi doa permohonan kami. Kami bawa firman-Mu dengan sukacita. Kami percaya dan yakin Tuhan akan membalaskan, memberkati hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya Tuhan, silakan duduk, kita bernyanyi dengan sukacita, dengan sukacita sampai kita bawa persembahan kita, korban syukur hulu hasil milik Allah dan segala sesuatu yang kita inginkan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bersyukur itu penting.